Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam hari ini kita membahas salah satu kitab penting, kitab Abul Lais As-Samarqandi. Beliau salah satu ulama yang memiliki beberapa karangan. Karangan beliau itu salah satunya adalah kitab Bustanul Arifin, taman orang-orang yang arif, mengetahui Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau juga punya karangan kitab Tambihul Ghafilin. Tambihul Ghafilin itu kitab peringatan bagi orang yang lalai. Ada juga tafsir Abul Lais As-Samarqandi. Kita lihat profil beliau ya. Aku tak punya siapa-siapa lagi di waktu yang tak disaksikan manusia. Kita buka kitabnya dulu. Aku jujur pada segala luka, tak ada topeng, tak ada kata, hanya aku, Tuhan, dan air mata. Inilah tangis di sepertiga malam saat imanku. Sekali lagi, Abul Lais As-Samarqandi ini adalah pengarang kitab Bustanul Arifin. Kita sapa-sapa dulu. Dengan hati yang retak, Ada juga karangan beliau, inilah doa karangan beliau suara. Al-Imam Abul Lais As-Samarqandi, Tambihul Ghafilin yang terkenal ya. Biasanya dipakai oleh juru dakwah kitab Tambihul Ghafilin. Peringatan bagi orang yang lalai. Ada tafsir Al-Samarqandi. Abul Lais As-Samarqandi huwa Abul Lais Nasr bin Muhammad bin Ibrahim ibn al-Khattab As-Samarqandi al-Faqih al-Hanafi. Al-Faqihu al-Hanafiyu.
Ya Rab, Dia adalah Abul Lais Nasr bin Muhammad bin Ibrahim bin Khitab As-Samarqandi. Dia seorang faqih tapi dari kalangan jika orang lain melihat senyum Imam Abu Hanifah, ya. Imam Abu Hanifah. jika dunia mengenal namaku, kenallah Termasuk Al-Imamul Faqih. Beliau imam yang sangat faqih, mendalam. di sepertiga malam saat Al-Muhaddisu, dia juga seorang yang muhaddis, kesesatan, ya, ahli hadis. bukan dengan amal dan iman. Juga Az-Zahidu, Imam Abul Lais As-Samarqandi ini juga orang yang sangat zuhud, ya. Tidak terlalu mengutamakan dunia. Itulah Abul Lais As-Samarqandi, ya. Itu karena malam Al-Mulaqabu bi Imamil Huda, diberikan gelar beliau imam yang memiliki petunjuk. Sahibu tafsiril Quran, sahibu tafsiril Quranil Karim. Beliau memiliki tafsir Al-Quran. Beliau punya tafsir Al-Quran. Tahu nggak ya? Beliau punya tafsir Al-Quran. Sebentar kita lihat. Nama tafsir Al-Qurannya Bahrul Ulum. Ada tafsirnya beliau, namanya Bahrul Ulum. Inilah Abul Lais As-Samarqandi, ya. Walahu kitabun fit tasawufil islami bismi Bustanil Arifin. Dan beliau juga punya kitab yang khusus membahas tentang tasawuf, namanya Bustanul Arifin. Nah, ini yang kita coba nanti di bab apalah kita buka, ya. Nanti saya carikan bab yang kita buka. Beliau juga mahir dalam pengobatan. Di dalam kitab Bustanul Arifin ini bukan hanya tasawuf saja, tetapi juga saya lihat di sini ada tentang pengobatan. Ada juga beliau memiliki kitab wa kitabun Tambihul Ghafilina. ada satu yang tak berpaling, Kitab Tambihul Ghafilin, ya. Bi ahadisi sayyidil anbiya wal mursalin. ketika sandaran runtuh dan suara manusia menjauh, ada bisikan yang tetap setia. Tenanglah, aku di sini. Ketika semua pergi, Nah, ini profil ringkas beliau, Abul Lais As-Samarqandi. lebih setia Beliau bermazhab Hanafi, memiliki tafsir namanya Bahrul Ulum, memiliki kitab tasawuf Tambihul Ghafilin, Bustanul Arifin, dan kitab Tambihul Ghafilin. Kita buka yang mana, ya? Lihat tadi ada juga
kau sedang membersihkan hati, bukan untuk menghancurkan, tapi mengosongkan ruang agar hanya dia yang menetap tanpa pergi. Ambil dariku yang bukan, hapuskan dari hatiku yang palsu. Jika kesendirian adalah harga, biarlah asalkan engkau tinggal. Aku rela kehilangan dunia, asal tak kehilangan. Karena siapa yang bersama tak pernah benar-benar jatuh. Ketika semua pergi, Allah tetap tinggal di hatimu. Dalam luka dia menyembuhkan, Nah, di sini ya. dalam hancur dia menguatkan. Jika dunia menutup pintu, langitnya tetap terbuka. Ketika semua pergi, engkau masih memiliki Allah. Dia tinggal, dia setia di hatimu. Di dalam kitab beliau ya disebutkan waruyal a'masyu, diriwayatkan dari al-A'mash an Abi Shalih qol, dari Abu Shalih ia berkata, fi hummar rub'i, pada penyakit demam yang datang pada setiap 4 hari. Ini dalam kitab Bustanul Arifin karangan Abu Lais As-Samarqandi. Selain Bustanul Arifin, beliau juga mengarang kitab Tanbihul Ghafilin dan kitab tafsir yang saya sebutkan tadi, Bahrul Ulum. Fi hummar rub'i, pada penyakit demam. Jadi dalam kitab Bustanul Arifin ini bukan hanya tasawuf saja yang dibahas, karangan dari Abu Lais As-Samarqandi ini, tetapi tentang penyakit juga. Jadi ketika ada demam yang datang setiap 4 hari, itu disebut humma ar-rub', fi hummar rub'i. Ternyata semua hanya sementara.
Apa yang dipakai sulusu saminin? Sepertiga samin, mentega murni. Nah, ini mentega murni. Ini bagi yang ada penyakit panas ya. Sepertiga samin, sulusu saminin. Juga dicampur dengan bagaimana juga ini? Wasulusu asalin, sepertiga madu. Wasulusu labanin, dan sepertiga susu. Bagaimana caranya? Yu'janu, dicampur. Wa yushrobu, dan diberikan minum. Wa anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, dan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam annahu qala, beliau bersabda, al-humma, penyakit panas itu atau demam itu, min fayhi jahannama, berasal dari hembusan neraka jahanam. Fa'abriduha bil ma'i, ini hadis yang lain ya, dari hadis yang beda yang tadi. Maka di fa'abriduha bil ma'i, maka dinginkan dia dengan air. Jadi kalau ada anak yang sakit, kompres dia. Karena penyakit panas itu bersumber dari hembusan neraka jahanam kalau dalam hadis ini. Hanya ada kita supaya anak-anak tidak, terutama anak-anak kecil ya, itu segera dikompres ya, agar tidak terjadi step, karena itu bahaya. Oke, sahabat-sahabat, teman-teman, ada matahari, Ya Rab, jika hidup hanya titipan, jangan biarkan aku lalai. Tadi yang pertama itu diriwayatkan oleh A'mash dari Abi Soleh. Jadi pada penyakit penyakit panas itu seperempat sepertiga samin, mentega murni. Jadi ada penyakit demam yang datang setiap 4 hari. Misalnya 4 hari demam, 4 hari demam, 4 hari demam. Biasanya itu dianjurkan untuk sepertiga samin. Apa ya? Mentega murni, mentega. Dicampur dengan wasulusu asalin, sepertiga madu, wasulusu labanin, sepertiga susu. Jadi itu dicampur jadi satu. Sepertiga mentega murni, sepertiga madu, sepertiga susu. Jadi udah ambil 3 sendok dicampur jadi satu. Itu ternyata juga bisa menjadi obat demam. Itu yu'jan. Ya, diaduk jadi satu, kemudian yushrobu, dan diminumkan. Wa yushrobu, dan diminum. Ini bagi yang ada demam. Jadi dalam kitab Bustanul Arifin bukan hanya tasawuf yang dibahas, tapi bagaimana juga beliau menjelaskan tentang obat. Rasulullah menyampaikan, al-humma min fayhi jahannam fa'abriduha bil ma'i. Penyakit demam itu adalah berasal dari hembusan neraka jahanam, maka dinginkan dia dengan air.
Nah, itu ya. Oke, kita coba masuk lagi di hadis berikutnya. Ingat ya, penyakit demam tadi yang datang setiap 4 hari itu dicampur mentega murni 3 sendok, madu 3 sendok, dan susu 3 sendok diaduk menjadi satu, itu bisa diminum menjadi obat. Itu yang disebut dalam kitab Bustanul Arifin. Bustanul Arifin ini sekali lagi karya dari Imam As-Samarqandi yang juga memiliki tafsir Bahrul Ulum dan kitab Tambihul Ghafilin, kitab tasawuf juga. Kita lanjut ya. Hadis berikutnya dalam kitab Bustanul Arifin karya Abu Lais As-Samarqandi. Ini sekarang di karya beliau ada hadis kelebihan madu ya, madu. Di kitab Bustanul Arifin ini karya Abu Lais As-Samarqandi, kita bacakan. Waruya an Ali bin Abi Thalib Waruya an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib, moga-moga Allah meridhoinya, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sungguhnya beliau bersabda, ju'ilatil barakatu fil asali, dijadikan keberkahan itu pada madu. Madu ya. Wa fihi shifa'un minal auja'i, ini kalau punya madu ya. Ini kelebihan punya madu. Kalau punya madu itu kita
banyak sekali hikmahnya memiliki madu ya. Jadi dalam kitab Bustanul Arifin ini disebutkan kelebihan madu. Diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, wa ruwiya an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala ju'ilatil barakatu fil asali. Dijadikan keberkahan itu pada madu. Wa fihi shifaa'un minal auja'i, dan pada madu itu ada obat dari segala penyakit. Kalau dalam bahasa Arab itu misalnya penyakit sakit kepala, waja'ur ra's, atau waj'ur ra'si, sakit kepala, waj'ul batni, sakit perut. Jadi ternyata madu itu memiliki kelebihan yang disebutkan oleh baginda Rasul, dia sebagai obat. Madu itu sebagai obat. Waqad baraka alaihi sab'una nabiyan. Dan sesungguhnya di sini menggunakan qad litahqiq kalau dalam ilmu nahwu itu. Kalau pada fi'il mudhari kadang-kadang diartikan kadang-kadang kalau qad yuba roku, kadang-kadang diberkahi. Tapi di sini waqad baraka alaihi, dan sesungguhnya telah memberkahi alaihi atasnya sab'una nabiyan, 70 nabi. Jadi telah mendoakan 70 nabi itu mendoakan keberkahan ya. Jadi para nabi itu mendoakan, 70 nabi mendoakan pada madu tersebut. Jadi sudah didoakan madu itu oleh para nabi. Itu ya. Jadi rumah itu penting ada madu. Misalnya biasanya sakit, coba amalkan madu pagi untuk kesehatan kita, madu. Terus kemudian kita minum madu malam, kita minum madu siang. Itu nanti lebih awet muda 10. Misalnya umur 40 ya seperti umur 30 gitu ya. Lebih awet muda lagi. Karena madu itu menurut hadis ini menjadi obat bagi segala penyakit. Ju'ilatil barakatu fil asali wa fihi shifaa'un minal auja'i wa qad baraka alaihi sab'una nabiyan. Jadi telah diberkahi pada madu itu. Ada keberkahan pada madu. Dan di dalam madu itu ada obat dari segala penyakit. Minal auja'i. Waja'un itu penyakit. Dan 70 nabi itu sudah mendoakan. Coba diamalkan madu ya. Amalkan madu. Ini ada hadisnya. Kalau hadis yang pertama tadi yang saya bacakan itu mentega murni sepertiga, kemudian madu sepertiga, susu sepertiga, diaduk jadi satu, dicampur yu'jan dan wa yushrab.
diaduk kemudian diminum itu bisa menjadi obat penyakit demam. Ingat, dalam pemahaman kita dalam Islam, al-humma min fayhi jahannama fa'abraduha bil ma'i. Penyakit demam itu adalah termasuk dari hembusan api neraka jahanam, maka dinginkanlah dengan air. Kalau demam-demam itu, kalau lagi wudhu itu ya sudah, ginikan ditengkuk. Nah, itu bisa jadi obat. Atau anak-anak itu dikompres ya, supaya tidak step. Coba saja, ya. Maka dinginkan dia, karena dia sumbernya dari api neraka jahanam. Dinginkan dia dengan air. Ya, jadi sebelum anak kalau demam tinggi itu, sebelum dibawa ke puskesmas itu ya kompres dulu, sedot panasnya, ketiaknya. Jadi itu pertolongan pertama bagi anak supaya tidak terjadi penyakit step. Masih dipahami ya yang sahabat-sahabat. Mulai sekarang coba beli madu, karena di madu itu sudah diberkahi oleh Allah dan 70 nabi itu sudah mendoakan. Jadi semua penyakit itu, penyakit lambung, penyakit sakit kepala, penyakit lemah, ya tenaganya kurang, itu bisa diobati dengan madu sesuai dengan hadis yang ada di dalam kitab Bustanul Arifin yang dikarang oleh Abu Lais As-Samarqandi, salah satu karangan yang masyhur, Tanbihul Ghafilin, dan tafsirnya beliau Bahrul Ulum. Okay. Semoga Allah Subhanahu wa taala ya menjadikan kita sehat, panjang umur. Tunggu lah, tiap berapa bulan. Bosan tuh lah. Apa lo kak yang kau buka komal cedeko? Saya tu dia nyelek. Tidak, maaf Pak, salah iko ya. Tidak salah iko. Pak. Ya. Masukkan Pak Ustadz, lagi kita lagi iko. Dari mana Pak? Iya Pak. Ya. Dari Lombok. Oh dari Lombok, jauh amat dari Lombok. Main-main ke Lombok. Lombok sih, jangan. Lah gaulnya kau dit. Luso. Lombok dari mana Pak? Tidak salah tadi. Sumatera. Riko. Oh Sumatera, Masya Allah. Jauh ya. Sehat selalu, ya, Sumatera selalu dalam lindungan Allah. Sip. Dan mau cara dia Sumatera. Kita bahas madu ini. Kelebihan minum madu. Jadi kalau mau sehat minum madu ya. Pagi. Ya, baik. April itu dia. Yang malam. Apa gawe kau buka komal Diko? Ngelik juga yang kau. Sumatera. Jauh ya Bang ya? Jauh Bang, dulu. Kapan-kapan ke Lombok? Ya. Liburan. Kalau ada waktu liburan. Iya Bang. Lombok Barat Bang. Lombok Barat di Kuripan. Baik, kita lanjut. Oh ini. Ternyata semua hanya sementara.
Tinggal satu dua hadis ya. kejar mimpi dan cahaya. Ku peluk Ini bangga tinggal dua dan hadis. luka. Kita ini coba. Ku panggil dunia dengan rindu sampai lupa arah pulangku. Kini aku berdiri di ambang antara pergi dan pulang. Tak ada yang bisa ku bawa selain dosa dan doa. Aku pulang tanpa membawa apa-apa. Tak ada harta, tak ada kuasa, hanya air mata dan harap di hadapanmu. Aku Nah ini tapi agak ini ya, hadis yang satu ini. Aku pulang tanpa Tapi kalau punya uang, nggak usah minta sama istri ini. Misalnya kalau ada orang sakit ini ya, dalam kitab Bustanul Arifin ini, wa qala Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu berkata, "Idza ishtaka ahadukum syai'an falyas'al imra'atahu salasata darahima min sadaqiha wal yashtari biha asalan walabanan wal yashrabahu bima'is sama'i fayajma'ullahu biha alhana'a wal mira'a wasyifa'a wal ma'al mubarakah." Nah ini. Jadi dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu berkata, "Idza ishtaka ahadukum," apabila salah seorang dari kalian itu mengeluh syai'an sesuatu. Nah, ini ada penyakit misalnya. Falyas'al imra'atahu, maka hendaklah dia minta di istrinya itu salah sata darahima, 3 dirham min sodakiha. Artinya ini seorang suami meminta kerelaan istrinya untuk mana ini mas kawinnya itu, misalnya dalam bentuk uang sebagai syarat ya, sebagai syarat. Wal yashtari biha asalan walabanan, lalu ambil dan lalu kemudian dengan uang yang 3 dirham itu beli madu dan susu. Fal yashrabahu bima'is sama'i, maka campur dia, minum dia dengan air hujan, maka Allah fayajma'ullahu biha alhana'ah, maka Allah mengumpulkan dengannya alhana, kenikmatan, wal mira'ah, kebaikan, wasyifa'a dan obat, kesembuhan, wal ma'al mubarakah dan air yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini agak sedikit janggal ya. Kita disuruh minta kalau ini ada penyakit ya sebagai syarat, katanya Abu Lais As-Samarqandi, kalau ada penyakit yang sangat luar biasa, coba minta sama istrinya maharnya itu berapalah untuk beli madu dan susu, kemudian nanti diminum dengan air hujan itu, karena maka nanti akan sembuh, katanya di sini Ali bin Abi Thalib. Tapi kalau mampu ada uang, kan ini sebagai syarat ya. Inilah caranya dipakai begitu. Jadi mas kawin istri itu ya mintalah beberapa 20.000 lah, 30.000 untuk misalnya beli madu 20.000. Kemudian susu berapa gitu yang murah-murah itu.
nanti dicampur minumnya pakai air hujan. Di situ akan ada kenikmatan, kebaikan, dan kesembuhan, dan air yang diberkahi. Itu air hujan, itu air yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau bisa kita meminum sekali waktu minum air hujan ya. Karena air hujan itu bisa menyembuhkan penyakit. Oke, hadis terakhir ya. Ini sebagai syarat ya. Kalau memang mahar itu adalah wajib diberikan oleh setiap suami, tidak boleh dipakai sesungguhnya. Tetapi kalau ridho mas kawin itu bisa. Udah, mas kawin ini kita gunakan untuk berbisnis, berusaha, itu boleh. Uang mas kawin istri itu dipakai untuk usaha bersama, boleh. Ini terakhir ya. Agak-agak aneh aja di kitab ini ya, disebut di Bustanul Arifin ini. Saya sebutkan satu hadis lagi baru kita istirahat. Mohon doanya, saya sedang menyusun, saya masih sibuk di disertasi, jadi saya coba istirahat untuk live, untuk menyelesaikan disertasi pernikahan di bawah umur dalam Maqasidus Syariah dan tinjauan sosiologi hukum. Mudah-mudahan, mohon doanya teman-teman sahabat supaya disertasi saya bisa segera selesai. Masih ada banyak perbaikan dari pembimbing. Ini ada hadis lagi yang terakhir ya, saya ingin bacakan. Jika hari ini engkau berpaling, aku hilang selamanya dalam hening. Inilah doa terakhirku dari jiwa yang penuh ragu. Jika masih ada ruang ampun, biarlah aku masuk walau tertakdir untuk. Inilah tangis terakhirku dari pendosa yang keliru. Aku tak minta surgamu, aku hanya takut jauh darimu. Warawa Muhammad binul Munkadiri, telah meriwayatkan Muhammad bin Munkadir an Jabirin, dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma, moga-moga Allah meridhoi keduanya, Muhammad bin Munkadir dan Jabir bin Abdullah. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, sungguhnya Nabi bersabda, sallallahu alaihi wasallam qala, sungguhnya Nabi bersabda, bisa menumbuhkan rambut di sini bukan rambut kepala ya, tapi rambut bulu mata itu ya. Misalnya ada orang tidak bisa tumbuh rambut bulu ya, dia karena celah itu bisa menumbuhkan bulu atau rambut. Artinya bulu mata itu bisa tumbuh dengan menggunakan celah. Wa yuhiddul basara, dan bisa mempertajam penglihatan. Wa fi khobarin akhara, dalam hadis yang lain, riwayat yang lain disebutkan wa yajlul basara, ia bisa menjernihkan, membersihkan penglihatan. Jadi kelebihan kita menggunakan celak itu yang tidak bisa tumbuh bulu
bulu matanya, mohon maaf, dan penglihatannya kurang jelas, itu bisa menggunakan celak. Mudah-mudahan ya. Besok kita bahas kembali kitab Bustanul Arifin. Sudah hampir ya 1 jaman live. Kita bahas nanti kelebihan-kelebihan yang lain di dalam kitab Bustanul Arifin karangan Abu Lais As-Samarqandi, seorang muhaddis, seorang faqih, ahli hadis, mendalam dalam fikih, memiliki beberapa karangan kitab. Beliau bermazhab Hanafi, tetapi banyak menulis tentang tasawuf, ya, tafsir. Dalam karya-karyanya salah satunya Bustanul Arifin, kemudian Bahrul Ulum tafsirnya, dan Tambihul Ghafilin yang dalam ilmu-ilmu tasawuf yang dibahas dalamnya. Terima kasih. Sehat selalu. Semoga Allah memberikan pemahaman kepada kita dalam ilmu agama. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.